Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Kalijaga Timur serta rekan-rekan guru yang alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk hadir dalam memenuhi tugas saya selaku guru penggerak ya. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu guru selama ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan tugas saya ya. Ini semata-mata tuntutan tugas dari program guru penggerak yang saya ikuti pada saat ini sudah beberapa bulan ya. Ini aksi nyata desiminasi budaya positif. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umat manusia menuju iman dan Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Dengan sama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk lebih bermaknanya atau lebih bermanfaat acara kita pada pagi hari menjelang siang ini, marilah kita sama-sama buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yakni kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Kalijaga Timur. Waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu calon guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu guru SDN 3 Kalijaga Timur yang kami hormati pula, sikapnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hanya atas izin dan ridhonya kita dapat kesempatan, kita mendapat kesehatan sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti salah satu bagian dari program yang diikuti oleh saudara kita Ibu Joharni, yaitu sebagai calon guru penggerak, di mana di layar bisa kita lihat aksi nyata desiminasi budaya positif. Dari kata itu dapat kita ambil sebuah pemahaman bahwa apa yang dilaksanakan yang kita ikuti pada saat ini adalah untuk hal-hal yang positif, perubahan dari hal yang kurang baik jadi lebih baik, kira-kira seperti itu. Kemudian tak lupa pula kita aturkan salawat dan salam kita pada junjungan alam semesta bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan ke alam yang terang.
Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kepada judulnya itu aksi nyata diskriminasi budaya positif. Nah, apa materinya nanti tentu akan dipaparkan oleh calon guru penggerak itu sendiri. Namun bagi kita sebagai warga sekolah, khususnya guru-guru yang merupakan partner atau teman kerja dari beliau, saya hanya bisa membantu teman kita ini dengan antara lain mengajak kita semua untuk mensupport, mendukung, ya, supaya apa yang diprogramkan dalam program guru penggerak itu bisa dilewati dengan baik dan lancar. Yang mana nanti kita berharap pula bahwa apapun yang diperoleh dalam kegiatan itu menjadi artinya dapat memberikan kontribusi positif kepada kita semua, baik siswa maupun rekan-rekan guru. Itu harapan kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini kembali saya ingin mengajak kita semua untuk memberikan dukungan kepada kita yang mengikuti program ini, dan berharap nanti barangkali di angkatan-angkatan berikutnya saya berharap ada lagi yang bisa mengikuti, karena kalau kita lihat memang ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari kegiatan. Nah, barangkali ini saja dulu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya apa nanti materinya itu akan dipaparkan oleh calon guru penggerak itu sendiri, yaitu Budan. Barangkali demikian Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi kepada Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan kita atas segala dukungan moral material yang selama ini diberikan dengan penuh kepada Tiang selaku calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah Bapak Ibu, mohon maaf nih, kami Tiang izin berdiri. Ya. Untuk menghilangkan rasa kaku, ya, untuk melemaskan otot-otot yang mungkin tegang, silahkan kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk maju ke depan berdiri. Kita relate ya, kita ikuti ice break yang saya akan sebelum kita masuk ke materi inti. Ya, silahkan kita akan ice break. Bapak Ibu mohon maju ke depan ya, silahkan. Menghadap ke menghadap ke layar ya. Silahkan berdiri. Mungkin digeser sedikit ya itu. Mejanya digeser sedikit. Ya. Silahkan mencari tempat melingkar aja. Ya. Nanti di instruksinya didengarkan ya. Jadi instruksinya di sini tangan kanan diangkat ke atas. Ya. Tangan kiri telunjuknya diginikan. Nah, nanti apa ya judulnya? Menangkap Eli. Nah, nanti tatkala ada kata Eli, ini tangan yang kanan menangkap tangan yang di sebelah kiri ya. Jadi itu perintahnya. Setiap ada kata Eli, nanti langsung menangkap tangan telunjuk tangan yang ada di sebelahnya. Ya. Ya. Jadi mana? Tangkap tangannya sendiri. Ya, tangkap tangannya sendiri. Yang paling ujung yang ada ya. Jadi tangkap tangannya sendiri. Baiklah, nanti kata Eli ya. Diperhatikan ya nanti. Setiap itu aja perintahnya. Jadi pas ada kata Eli langsung tangannya silakan ke atas. Tangan kanan siap di atas, tangan kiri telunjuknya yang sebelah. Ya. Ya, jadi tetap seperti ini tangan kiri. Ya, dikonsentrasi dulu.
Ya, nama mantan pacarnya Pak Guru ya. Iya. Jadi tetap tangan kanan di atas, tangan kiri tetap seperti ini telunjuknya. Jadi iya, konsentrasi dulu, nanti setiap saya bilang konsentrasi dimulai, nanti semuanya konsentrasi dimulai, semua kayak anak-anak ya. Jadi siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sekali lagi yang kompak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke ya. Ya. Di sebuah desa yang terpencil, hiduplah satu keluarga yang sangat bahagia dan penuh dengan kesederhanaan. Dalam keluarga tersebut, dia memiliki 4 orang anak kembar yang bernama Elo, Eni, Eli. Konsentrasinya kurang ini. Iya, kita ulang lagi ya. Kata Eli, ingat. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Iya, ingat ya, yang ditangkap Eli. Menangkap Eli bukan Elo. Iya. Di sebuah pedesaan yang sangat terpencil, hiduplah satu keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Mereka memiliki 4 anak kembar. Yang pertama bernama Elo, yang kedua bernama Eli. Oke, siapa yang dapat? Oke, luar biasa ya. Cekatan ya. Tidak dapat. Iya. Oke, kita kembali lagi, kita tes untuk yang kedua kalinya. Ayo, semangat Bapak Ibu guru ya. Iya. Iya, yang ketiga Eni, Eno. Jadi ada 4 ya, Elo, Eli, Eno, dan Ena. Pada satu hari, Eno pergi keluar rumah dengan tanpa sepengetahuan kedua orang tua. Kemudian Eli, aduh, iya. Iya, luar biasa. Terima kasih sudah lepas ya otot-ototnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Silakan kembali duduk di bangkunya masing-masing ya. Iya. Mohon maaf ya, saya berdiri kayaknya membelakang. Mohon maaf ya, karena tiang membelakangi Bapak dan Ibu ya. Sudah lemas otot-ototnya yang tadi ya. Sudah kembali bersemangat ya. Ya, ada 6 materi yang akan Tiang sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol atau restitusi. Yang keenam keyakinan kelas dan restitusi ya. Baiklah ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar ya. Di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, berinovasi dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah mendengar kata yang sudah ditampilkan di layar? Ada yang sudah mendengar?
Ya, belajar di sini ditekankan artinya disiplin ya. Makna disiplin di sini adalah menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bahwa syarat utama untuk menciptakan siswa yang merdeka adalah harus mempunyai disiplin yang kuat yang datang dari diri anak itu sendiri. Kita menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana kalau kita ingin mendapatkan kualitas hasil pertanian yang lebih baik, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Untuk mendapatkan hasil panen yang baik atau yang berkualitas, apa yang kita lakukan? Iya, tentunya yang pertama memupuk dan merawat. Selain itu apa? Nih yang ahli pertanian ini, Abu Ashab. Iya, betul ya. Untuk mendapatkan hasil panen yang sesuai dengan harapan kita, yang memberikan keberkahan, keuntungan kepada kita, tentunya kita harus mengolahnya dengan baik. Ya, misalnya menanam padi ya, kita olah, kita bajak, kita kasih pupuk atau semai, kita pilih bibit yang unggul untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, begitu pula bagi anak-anak kita di sekolah. Jadi kita sebagai guru itu, menurut Ki Hajar Dewantara itu, ing ngarso sung tolodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Seorang guru itu mampu menjadi contoh teladan di depan. Nah, jadi kita sebagai modelnya di sekolah ya bagi anak-anak. Kemudian yang kedua adalah memberi dorongan, memberi motivasi, membangkitkan semangat bagi anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah tuturi handayani. Di belakang kita mampu memberikan motivasi yang sangat kuat untuk kemajuan anak didik kita. Nah, seperti itulah budaya positif. Tetapi budaya positif ini bisa menjadi sebuah keyakinan di sekolah kita, dimulai dari lini yang terkecil, yaitu di kelas Bapak Ibu sendiri. Yang pertama, kita harus membuat peraturan kelas yang akan menjadi nilai keyakinan kelas, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai kebajikan. Yang manakah itu nilai kebajikan? Disiplin dalam belajar, bertanggung jawab, mandiri. Nah, seperti itu. Jadi jangan banyak-banyak kesepakatan kelas yang dibuat, tetapi yang poinnya adalah dasarnya bagaimana anak itu mampu melakukannya dan merefleksikannya dalam kesehariannya. Sehingga nanti diharapkan dari seluruh keyakinan kelas yang dibuat, yang terkandung nilai-nilai kebaikan yang sudah diyakini bersama, dan itu harus dilaksanakan dengan penuh konsekuensi, terkontrol maksudnya. Bukan hanya setelah membuat keyakinan kelas kemudian kita terlepas dari itu, berarti tuntutan kita sudah selesai, bukan. Tetapi itu harus terus setiap hari kita kontrol bagaimana pelaksanaannya. Kemudian setiap akhir bulan mungkin kita akan evaluasi di mana kekurangan dari pelaksanaan kesepakatan itu, apa yang harus kita rubah. Nah, seperti itu. Kalau sudah itu kita perbuat di dalam kelas, insya Allah itu akan menjadi sebuah keyakinan atau akan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tentunya untuk melaksanakan ini semua tidak mudah Bapak dan Ibu guru. Butuh proses yang panjang untuk membiasakan anak berbuat baik, melakukan karakter, menumbuhkan karakter anak. Sehingga anak itu sesuai dengan harapan kita. Bagaimana dia bertingkah laku, bersopan santun tatkala ada tamu, bagaimana dia bersikap, bagaimana di dalam kelas menghargai teman-temannya, tidak saling bully, tidak saling ejek, saling menghargai dan saling menghormati. Kalau kita tidak punya kekuatan, satu visi di dalam sekolah untuk menegakkan budaya positif ini, mustahil. Karena kekuatan pertama dan utama yang harus kita kuatkan di dalam lini sekolah kita adalah yang pertama adalah kekuatan dari kolaborasi kita sebagai penanggung jawab untuk keberlangsungan sekolah kita. Kita membawa kemana sekolah kita tergantung visi dan cita-cita kita terhadap murid-murid kita dan sekolah kita seperti apa. Kalau kolaborasi kita di dalam sudah kuat,
insya Allah saya yakin kita pasti bisa. Pelan-pelan tapi pasti ya, karena pembiasaan ini butuh waktu yang panjang. Merubah karakter anak yang tadinya tidak bisa diatur untuk menjadi bisa diatur itu butuh proses. Jadi dia butuh contoh figur kita sebagai seorang pendidik. Contoh kecilnya adalah datang tepat waktu. Kalau kita sudah meyakini ini sebagai sebuah kebaikan, mari kita lakukan Bapak dan Ibu guru. Jadi harus ada motivasi dari diri sendiri atau internal kita. Tidak bisa saya memaksakan Bapak dan Ibu kalau tidak ada dorongan dari hati sendiri. Jadi bagaimanapun bagusnya visi sekolah kita, kalau kita tidak mau sadar melakukan itu atas kemauan kita sendiri, karena kita punya tanggung jawab sebagai seorang pendidik mencetak kader bangsa yang berkarakter, beriman, bertakwa seperti yang dihajatkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berglobal ya. Yang ketiga adalah gotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah berpikir kritis. Bagaimana mewujudkan itu semua? Tentunya dengan kolaborasi dan satu tujuan untuk menciptakan itu semua. Nah, itu ya sekitar disiplin. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ternyata menurut Diana Gosen terdapat 3 motivasi perilaku pada manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi perilaku seseorang itu didasari oleh 3 ya, menurut Diana Gosen ini. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Jadi merasa terpaksa, bukan karena adanya dorongan atau motivasi dari diri seseorang itu untuk melakukan itu. Dia melakukan itu hanya semata-mata menghindari hukuman. Nah, itu yang poinnya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan, ingin dipuji, ingin dihargai. Misalnya saya nih, saya pagi datang, saya harus disiplin supaya kepala sekolah melihat saya, seperti ini seharusnya sebagai seorang guru. Berarti bukan karena dari dorongan hatinya sendiri, kesadaran sendiri, dengan penuh tanggung jawab. Kalau kita menyadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, saya yakin kita pasti bisa melakukan apapun itu, ya. Mesti kita akan meluangkan waktu. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga di rumah, mestinya kita pagi-pagi akan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak kita di rumah, keluarga kita, sehingga kita bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Harapan kita ke depannya, ya. Jadi kita bangun ini budaya positif dengan pertama kali melakukan hal yang sederhana, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi begitu anak-anak sudah datang ke sekolah, kita semua sudah berkumpul di sekolah. Nah, dengan sendirinya anak-anak akan melihat kita sebagai contoh figur mereka, yang mereka contoh. Bapak dan Ibu guru saya sudah menyambut saya dan berangkat berusaha datang pagi, berarti saya harus lebih berangkat datang ke sekolah lebih pagi. Sehingga budaya positif ini bisa tercipta di lingkungan kita. Tidak bisa saya seorang diri melakukan itu tanpa ada kerjasama yang baik dan dukungan dari semua kita. Dengan kesadaran kita sendiri untuk berubah, dengan tanggung jawab yang kita pikul. Nah, ini harapan kita ke depannya bisa kita laksanakan ya. Bapak dan Ibu guru, kita jangan optimis melihat perilaku anak kita yang sekarang yang masih sulit kita atur. Insya Allah ke depannya kita harapkan semua kita bahu-membahu saling rangkul untuk menciptakan budaya positif sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang terakhir, inilah yang harus kita hadirkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan serta menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi anak itu karena melihat pembiasaan yang baik yang kita sudah berikan, contoh tauladan secara langsung, anak itu belajar secara langsung dari perilaku yang kita tampakkan.
Misalnya contoh kecil, kita datang pagi ya, kita berusaha untuk datang memenuhi kewajiban kita dengan kesadaran dan tanggung jawab kita sendiri. Jadi lama-kelamaan anak itu melihat kita seperti itu, dengan kesadaran sendiri dia bisa berubah. Jadi dia bisa menghargai dirinya sendiri dan meyakini bahwa disiplin waktu adalah suatu nilai kebaikan untuk dirinya sendiri dan kebermanfaat untuk kehidupannya kelak di masa yang akan datang. Harapan saya begitu juga pada Bapak dan Ibu guru, kita menghargai diri kita dengan tugas dan tanggung jawab yang kita pilih sebagai seorang pendidik yang akan memberikan pembelajaran kepada anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Nasional kita, bahwa sebagai seorang pendidik itu tugas kita adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi beda ya, menuntun dengan menuntut. Kalau menuntun, berarti kita memberikan teladan yang baik, bagaimana membina, mengarahkan, sehingga anak-anak itu tumbuh dengan kesadaran sendiri bahwa ini loh perilaku yang baik, ini yang mengandung nilai keyakinan seperti itu, ya. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya ini keyakinan kelas yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Keyakinan kelas itu peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan ya. Nah, ini perlu kita tinjau dan kontrol kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi perlu dievaluasi pelaksanaannya di dalam kelas seperti apa. Kalau misalnya disiplin waktu, bagaimana anak-anak kita disiplin waktu. Kalau dia keluar main, apakah semuanya sudah melakukan dengan baik? Kemudian ada jadwal masuk kelas atau bel masuk kelas, apakah anak-anak sudah semua masuk di dalam kelas tanpa harus disuruh? Jika itu masih terjadi, maka perlu kita merevisi ulang. Kemudian bertanya kepada anak-anak, membuat kembali kesepakatan itu, sehingga benar-benar anak itu menyadari bahwa disiplin waktu itu adalah berharga untuk dirinya, bermanfaat untuk dilakukan. Nah itu ya, sehingga harapan kita dari peraturan atau kesepakatan kelas yang dibuat menjadi sebuah keyakinan kebaikan untuk mengikuti tata aturan, tata tertib yang ada di sekolah kita. Ini akan menjadi budaya positif. Nah, kemudian yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ternyata Bapak Ibu, anak-anak kita melakukan suatu perilaku, perbuatan yang di luar norma, aturan, tata tertib sekolah kita, mereka ada dasarnya ya. Jadi yang pertama, kebutuhan bertahan hidup yang disebut dengan survival ya. Jadi ini kebutuhan bertahan hidup ini juga menjadi tujuan kita semua Bapak Ibu. Tentunya kita hidup ini butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal ya. Nah ini sandang, papan, dan pangan ya untuk ini. Yang pertama ini. Jadi anak-anak pun juga demikian. Nah, kemudian yang selanjutnya butuh cinta dan kasih sayang. Nah, bagaimana perasaan kita jika hidup kita tanpa cinta? Kemudian Hasri, bagaimana perasaan kita jika tidak ada cinta dalam hidup kita? Luar biasa, betul, saya sepakat. Hidup kita menjadi hampa tanpa cinta dan kasih sayang. Kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, tidak mungkin Bapak dan Ibu guru duduk dengan baik di depan saya, mengajak kita bersama duduk. Tentunya sudah tercipta kasih sayang di antara kita dalam satu naungan untuk membentuk karakter murid kita menjadi lebih baik. Iya, jadi tanpa cinta dan kasih sayang, hidup kita terasa hampa. Bagaikan laut tanpa garam, hambar ya, kemudian ya. Iya. Selanjutnya adalah butuh kebutuhan penguasa, ingin diakui. Jadi ternyata anak-anak itu di sekolah, di kelas gitu ya, kan ada yang bertingkah macam-macam ya. Ada pada saat pembelajaran ada yang saling colek, ada saling. Ternyata mereka melakukan itu menginginkan perhatian dari kita. Dia melakukan sesuatu mesti ada tujuannya. Begitu pula kita. Nah, seperti itu ya. Jadi butuh pengakuan dari orang lain. Nah, jadi bukan atas kesadarannya sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan.
Jadi anak-anak kita berbuat atau berperilaku dengan tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekelas, di sekolah kita, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Saya bebas, saya berperilaku, bertindak sesuai dengan kemauan saya tanpa dia sadari. Nah, itulah tugas kita sebagai seorang pendidik, menyadarkan, mengembalikan anak-anak kita kepada tujuannya, yaitu apa? Belajar merubah diri, merubah karakter menjadi lebih baik supaya hidupnya menjadi bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan kelak bila hidup di masyarakat menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir adalah yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Semua kita, Bapak Ibu pasti ya, satu pendapat ya, semua kita menginginkan yang namanya hidup senang ya, cukup segalanya, walaupun dalam sederhana cukup makan, minum, tidak punya hutang ya, pasti hidup kita merasa tenang dan nyaman ya. Nah, ini butuh kesenangan. Jadi ternyata relax, refreshing itu kita perlu itu, Bu Ir ya. Jadi jangan mengekang diri di dalam rumah, stres karena pikiran menumpuk, belum kebutuhan ini, belum kebutuhan itu. Jadi untuk mencari kesenangan itu adalah perlu untuk diri kita sendiri ya. Bagaimana supaya kita bisa menenangkan pikiran, hati, dan jiwa kita sehingga kembali kepada tugas kita sebagai seorang hamba ya. Yang pertama tentunya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tetapi untuk beribadah itu kan butuh sandang, tangan, papan itu ya, sehingga hidup kita menjadi sejahtera lahir dan batin. Itu harapan untuk kita semua ya. Nah, di sini nanti di akhir video ada sebuah tayangan yang menempatkan posisi kita di mana. Ya, di sini ada posisi kontrol guru. Yang pertama ada kontrol guru penghukum. Nah, kata-katanya yang sering kita misalnya yang tidak baik ini ya. Awas kamu, setiap hari kamu saja yang terlambat. Kamu sudah membuat kecewa ibu. Kalau kamu melakukan itu, awas, kamu nanti tidak naik kelas. Nah, seperti itu. Jadi kata-kata yang ini, kata-kata yang negatif ini kita rubah menjadi yang positif. Nah, nanti ada contoh video yang akan saya tayangkan sesuai dengan posisi kontrol guru. Jadi nanti Bapak dan Ibu mengoreksi sendiri posisi di manakah kita selama ini. Apakah di posisi penghukum? Ya. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu saja yang terlambat. Kamu tidak kasihan ya sama ibu. Bagaimana nanti Bapak kepala sekolah kalau tahu kamu saja yang terlambat di kelas, kamu saja yang diurus? Malu Bu Guru sama Bapak kepala sekolah. Apa yang harus dikatakan sama Bapak kepala sekolah? Bagaimana saya melaksanakan tugas dengan baik? Tolong bantu ibu nak, jangan terlambat lagi. Nah, seperti itu. Ternyata kata-kata kita seperti itu sudah membuat anak merasa bersalah. Wah, saya gagal, saya sudah membuat kecewa ibu guru saya. Bahkan dia malu kepada kepala sekolahnya. Saya adalah orang yang gagal. Kata-kata pesimis yang ditumbuhkan, yang diciptakan untuk dirinya ternyata berpengaruh tidak baik untuk dirinya sendiri. Nah, ini harus kita hindari Bapak Ibu guru ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Ternyata memposisikan diri sebagai teman itu juga ada dampaknya ya. Ayo bantu ibu. Wah, luar biasa, sudah terlambat 15 menit, enggak apa-apa. Ayo silahkan duduk. Jangan lagi diulang ya. Ayo, kan kita teman. Tos dulu. Nah kata-kata yang seperti di anak itu, wah, besok saya akan mengulang hal yang sama. Karena ternyata ibu guru saya tidak marah sama saya. Dia membiarkan saya melakukan hal yang di luar ketentuan gitu. Jadi menempatkan diri seperti posisi teman itu juga ternyata tidak baik ya Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau dia pemantau posisinya, maka kita akan mengingatkan anak akan konsekuensi dari perilaku yang ditunjukkan. Misalnya nih anak datang terlambat. Kenapa kamu terlambat hari ini? Sudah 20 menit teman mau belajar, kamu baru datang.
Kamu sudah tahu nggak konsekuensi dari perilakumu itu? Jika kamu terlambat 20 menit, konsekuensinya apa? Oh ya Bu Guru, nanti pada jam istirahat saya tidak boleh keluar kelas dan harus mengisi keterlambatan saya itu dengan menulis pelajaran yang saya tidak dapatkan tadi. Jadi ada konsekuensi dari perilaku yang ditunjukkan. Seperti itu dari posisi pemantau. Nah, yang paling terakhir adalah posisi manajer. Ini yang paling baik kedudukannya. Karena di posisi manajer ini kita melatih anak untuk dia bertanggung jawab, menyadari kesalahannya dan mencari solusi terbaik terhadap kesalahannya itu. Misalnya anak datang terlambat, kita wawancara, kita berdiskusi dengan dia, kita menghargai dia, kita cari alasannya, apa yang menyebabkan anak itu terlambat, mengapa dia terlambat. Kemudian kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Kemudian si anak kita minta untuk kedepannya untuk memperbaiki perilaku yang sudah dilakukan tersebut. Maka si anak akan menjawab, oh ya, besoknya saya tidak akan mengulangi hal yang sama Bu Guru. Saya akan lebih mengingat kewajiban saya. Misalnya bangun lebih pagi. Kemudian yang kedua, saya akan meminta untuk kedua orang tua mengingatkan saya atau membangunkan saya lebih pagi sehingga saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Berarti ada keyakinan dari diri sendiri, dari motivasi dia sendiri untuk berubah. Jadi posisi yang paling baik adalah posisi manajer, menempatkan diri sebagai seorang pendidik yang menyadarkan anak akan kesalahannya dan mampu bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan mau bertanggung jawab dengan cara apa? Mampu dia merubah diri. Nah, ini yang harus kita tekankan atau terapkan di anak-anak kita ya. Harapan kita posisi manajer ini bisa kita lakukan ya. Mari kita belajar untuk menempatkan diri menjadi posisi kontrol guru yang terbaik menjadi manajer ya. Nah, di sini ada pemantik ya, pertanyaan pemantik yang saya sudah siapkan ya. Di sini ada seorang siswa yang bernama Sabrina, kemudian datang terlambat, buru-buru sampai di sekolah. Ketika sudah sampai di depan gerbang, Sabrina baru menyadari bahwa dia tidak mengenakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Di pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia salah mengenakan sepatu karena terburu-buru. Namun Pak Lukman menanyakan Sabrina apa yang ia ketahui tentang peraturan sekolah terkait seragam warna sepatu. Kemudian Sabrina menjawab bahwa ia sudah mengetahuinya. Namun ia tidak mungkin pulang untuk mengganti sepatu karena rumahnya sangat jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu terlambat dan salah warna sepatu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengikuti aturan. Sabrina meminta maaf dan memohon supaya tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Tetapi Pak Lukman tetap kekeh dan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak mau ambil sepatu di rumah, maka lepas sepatumu dan belajar tanpa sepatu seharian. Akhirnya Sabrina dengan berat hati mengikuti perkataan Pak Lukman dan mencopot sepatunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah posisi kontrol manakah yang ditempati oleh Pak Lukman? Manakah kedudukan Pak Lukman di antara 5 posisi guru? Nah, Bapak dan Ibu guru, nanti saya berikan stick, kemudian ditempelkan di yang sudah disiapkan ya. Ya, silahkan ya. Silahkan ditulis nama, kemudian ditulis posisi Pak Lukman berada di mana. Silakan ditempel langsung.
Jadi posisi kontrol mana yang ditempati oleh Pak Lukman? Kedudukannya di mana gitu ya? Hampir sama ya dengan yang kedua. Jadi tinggal ditulis nama, kemudian posisi kontrol Pak Lukman itu di mana. Setelah selesai silahkan ditempel, nanti kita koreksi bersama. Oh ya boleh. Ya. Oh iya boleh. Silahkan. Kan tadi Sabrina terlambat sekolah, sehingga tidak mengikuti aturan memakai seragam sepatu. Seragam sepatu yang harusnya dipakai warna hitam, tetapi karena dia terburu-buru, ternyata warna coklat yang dipakai. Kemudian Pak Lukman tidak memberikan izin dia pakai sepatu karena tidak mengikuti aturan. Dengan berat hati Sabrina memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Namun Pak Lukman tetap bersikeras untuk menegakkan aturan tersebut, sehingga Sabrina ini dengan berat hati melepas sepatunya dan jadi sampai jam pulang dia tidak menggunakan sepatu yang berwarna coklat tersebut. Nah, kedudukan Pak Lukman itu di mana? Di posisi yang 5. Apakah di penghukum? Apakah di pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau? Apakah manajer? Jadi yang manakah posisi? Iya, kontrol manakah? Oke, ya. Posisinya sekarang apakah dia di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Silahkan dipilih salah satu, bukan semuanya ya. Kalau sudah selesai silahkan ditempel sendiri di slide ya, di tempat yang sudah disiapkan. Bukan, itu sudah ada. Nah, sudah ada tempatnya. Oke. Nah, silahkan. Sudah salah tempatnya menulis. No, pintar. Ini lepet-lepet dengan lo. Ibu hampa pinter. Silakan oke ditempel yang baru 4 orang. Yang semester lah. Masih semangat Bapak Ibu, nanti ada krunya ya. Kalau saya bilang siang-siang luar biasa nanti ya seperti itu. Karena menjelang siang. Makan. Makan. Jam 11 lebih 5 menit. Oh. Sudah semua? Iya. Oke. Kita koreksi ya, evaluasi. Wow, Irfana di penghukum. Kemudian ini siapa di namanya ini? Mana? Kokis. Posisi 1, posisi penghukum. Kemudian pemantau Abdul Qadir. Kemudian Dian Hasri posisi kontrol penghukum. Kemudian Bu Hasnia apa posisi? Pak Lukman pemantau. Bapak Gurashak apa ini? Penghukum. Mami kepala mana ya? Oh iya, KS kepala sekolah ya, lupa ya. Posisi yang paling banyak adalah penghukum ya. Nah, tapi pemantau juga masuk karena ada konsekuensi dari apa namanya keyakinan kelas yang sudah dibuat ya. Jadi ada 2 di sana ya. Penghukum juga masuk. Kenapa? Karena dia ya gitu seperti itu. Jadi tidak ada negosiasi. Ya keras sekali sehingga menyebabkan rasa sakit hati bagi karena memang penghukum itu
Jadi ternyata penghukum itu ada kesan kepada anak kita itu, karena kita melakukan anak menjadi kecewa, sakit hati terhadap kita ya. Sehingga kalau bisa ya, kita berusaha sama-sama. Penghukum ini jangan dilakukan lagi ya. Mari kita terapkan posisi terbaik ya. Berusaha untuk meraih posisi kontrol, di mana anak belajar bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan bertanggung jawab juga mencari solusi terbaik untuk mengatasi kesalahan itu sehingga tidak berbuat kembali kesalahan yang sama. Jadi ada motivasi dari dirinya untuk berubah, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada penghargaan, tetapi memang anak itu benar-benar menyadari kesalahannya dan mau merubah perilaku yang selama ini yang tidak baik yang dilakukan. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi kalau dia pemantau itu ada konsekuensi dari apa yang dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol atau restitusi. Sudah pernah mendengar kata restitusi Bapak Ibu? Iya. Belum kita pelajari di PNN, tetapi ada materi restitusi adalah menurut dosen, restitusi merupakan proses bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dan dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin, positif dan memulihkan dirinya dari berbuat salah, atau kata bahasa kerennya adalah win-win solution. Jadi ada solusi dari masalah yang dilakukan. Nah, jadi ini yang dinamakan restitusi. Jadi kita mengembalikan posisi anak dari yang tadi berperilaku salah, bagaimana menggantikan sehingga terkait dengan posisi kontrol manager itu. Jadi kita berwawancara, berdiskusi dengan anak untuk mencari masalah dari perilaku yang ditampilkan atau yang dilakukan oleh anak tersebut, kemudian mencari solusi untuk mengatasi permasalahan. Itulah yang disebut restitusi, sehingga anak merasa dihargai ya, sehingga anak menyadari kesalahannya dan mau berubah dengan kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari kita Bapak dan Ibu guru. Oke, masih semangat Bapak dan Ibu guru? Oke, kalau saat yang siang-siang luar biasa seperti itu, tangannya ke atas ya. Siang-siang Luar biasa. semuanya yang semangat ya, luar biasa. Siang-siang luar biasa, gitu semuanya ya. Iya. Siang-siang luar biasa. Siang-siang luar biasa. Wow, berarti masih semangat menandakan ya. Nah, sebentar lagi. Luar biasa, lapar sekali. Oh iya, sabar ya. Oke ya. Ternyata restitusi itu ada identitas, ada ciri-ciri ya. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi anak belajar dari kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ada tawaran. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, anak lebih percaya diri dan merubah karakter yang tidak baik menjadi baik ya. Kemudian restitusi itu fokus pada menumbuhkan karakter atau pembiasaan baik pada anak, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan anak. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi untuk memecahkan masalah yang terjadi pada anak kita, ternyata ada caranya, yakni segitiga restitusi ya. Solusi untuk mengatasi permasalahan anak kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti ada kata-katanya adalah menstabilkan identitas ya. Menstabilkan ada identitas anak. Mengapa kamu melakukan itu? Nah, jadi kita dialognya buka. Kamu tahu enggak kenapa ibu guru memanggil kamu? Misalnya nih anak ada di dalam kelas, anak yang suka mengganggu temannya atau ngantuk pada saat jam pembelajaran, tidak mengerjakan tugas, kita panggil ya. Kita panggil mungkin di ruang yang
tidak dilihat sama teman-temannya, kita berdiskusi, berdialog. Nah, kamu tahu enggak mengapa Ibu Guru memanggilmu? Tidak tahu, Bu Guru. Oh iya, jadi kalau tidak tahu, Ibu Guru memperhatikan setiap Ibu Guru menyampaikan pelajaran, kamu tidak pernah memperhatikan dan juga tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, di sini Bu Guru bukan mencari kesalahan kamu, bukan. Karena semua kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini Ibu Guru hanya ingin tahu apa sih alasan kamu melakukan itu, Nak? Nah, itu kata-kata yang menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Mana kata-katanya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, Nak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Maksudnya ada cara lain selain dengan cara menunjukkan sikap atau karakter yang tidak baik tadi. Itu yang validasi tindakan yang salah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati ya. Itu termasuk kesepakatan kelas yang tadi yang sudah saya jelaskan di awal ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya setelah kita tadi validasi tindakan ya, dia punya alasan, kita gali alasannya apa. Kemudian yang ketiga kita kembalikan. Kita ingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan, yang merupakan nilai kebaikan, yang mereka sadari dan mereka lakukan dengan kesadaran sendiri, dengan dorongan dan motivasi dari dalam dirinya. Bukan karena paksaan, bukan menghindari hukuman, bukan ingin dipuji, tetapi benar-benar dia melakukan itu dengan hati sendiri, dengan kemauan sendiri. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya itu dia akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Misalnya berjanji tidak akan mengulangi. Apa yang kamu lakukan untuk supaya kamu tidak melakukan hal yang sama? Mungkin karena di rumah dia terlambat bangun tidur malam, mungkin sampai jam 12 karena nonton HP. Mungkin ke depan saya tidak lagi menonton HP sampai jam 12. Jam 9 saya akan berusaha untuk tidur lebih pagi dan membuat alarm di HP saya sehingga saya akan melakukan itu dengan disiplin. Jam 9 malam saya akan berusaha untuk tidur pagi. Kemudian saya juga meminta kepada kedua orang tua untuk mengingatkan saya akan tugas saya sebagai seorang siswa, yaitu belajar ya supaya bisa lebih pagi bangunnya, berarti saya harus tidur lebih awal. Jadi ada solusi dari perilaku, dari kesalahan untuk merubah perilaku tersebut menjadi lebih baik. Dan itu memang benar-benar atas kesadaran dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari kita ya. Nanti di penghujung materi ada video yang akan saya tampilkan terkait dengan posisi yang ini ya. Ini ada keterangan yang tadi yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang semula gagal karena telah melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian contoh kata-katanya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, anak-anak. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan semua itu dengan baik. Nah, ini kata-kata yang ada dalam menstabilkan identitas si anak. Kemudian yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Apa? Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwasanya melanggar peraturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasan bahwa setiap orang pernah melakukan yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan siswa dengan menggunakan contoh kalimat seperti, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukan itu. Itu yang pertama ya.
Oke, mohon maaf ya. Yang selanjutnya terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama di dalam kelas yang sudah kita buat. Kita ingatkan kembali anak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apa sih pernyataannya? Apa yang kita percaya sebagai apakah di posisi teman, apakah di posisi pemantau, apakah di posisi manajer. Silahkan kemudian ditempel di tempat yang sudah disiapkan. Terima kasih ya. Ya dibuat nama. Dibuat nama sendiri, kemudian dinilai diri sendiri. Selama ini kita berada di posisi yang mana? Apakah di penghukum? Boleh, silahkan. Apakah di pembuat rasa bersalah? Ataukah di teman? Pemantau? Apa keterangan manajer? Manajer itu adalah posisi terbaik karena kita memberikan pembelajaran pada anak, belajar bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan ada solusi dari permasalahannya itu. Jadi win-win solution. Ada dia bisa mengatasi masalahnya dengan keinginan dia sendiri. Itu yang posisi manajer. Kalau dia pemantau berarti ada konsekuensi dari apa yang dilakukan gitu. Kemudian kalau dia teman itu mensesuaikan diri seperti teman sehingga siswa itu, si anak itu tidak menghormati, menghargai kita sebagai seorang pendidik. Tidak ada bedanya dengan temannya. Boleh sih boleh, tetapi ada tempatnya. Mungkin ada situasi yang berbeda yang kita harus menggunakan, meletakkan diri kita seperti posisi temannya. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah seperti yang di video tadi ya. Kamu tidak kasihan ya sama kedua orang tuamu? Bagaimana dia mencukupkan kebutuhanmu selama ini? Namun apa yang kamu berikan? Kekecewaan, kegagalan. Jadi anak itu merasa bersalah terhadap dirinya, sehingga dengan rasa yang timbul, rasa negatif pada dirinya itu, sehingga dikhawatirkan si anak tersebut tidak mau bangkit dan terus mengingat kesalahannya. Ini yang tidak boleh. Kemudian yang pertama itu di penghukum. Di penghukum itu adalah menimbulkan rasa sakit hati, tetapi yang selama ini kan kita mengoreksi diri kita sendiri ya. Di posisi apa? Maksudnya sudah diterapkan. Jadi kan karena sekarang kita sudah mengetahui nih. Jadi ini tidak boleh. Jadi kita berusaha menjadi yang terbaik. Yang sudah kita terapkan aja selama ini. Tidak usah malu-malu. Kalau kita di posisi penghukum, ditulis saja di penghukum. Kalau kita di posisi pemantau, tulis saja pemantau. Nah, mungkin kita belum bisa menduduki posisi kontrol yang tertinggi, yaitu manajer. Tetapi kita akan berusaha. Kan kita bisa memiliki motivasi yang baik untuk diri kita sendiri. Motivasi diri kita sendiri. Karena ingat, yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita yang mengontrol diri kita mau jadi seperti apa, itu atas kemauan diri kita sendiri, bukan atas kemauan orang lain. Istilahnya bukan kita mencari pujian, penghargaan dari orang lain. Kalau memang dasar kita benar-benar ingin berubah, bertanggung jawab ke arah yang lebih baik. Artinya belajar bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik yang menuntun anak untuk mencapai kodratnya sebagai manusia, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang arti pendidikan yang sebenarnya. Menuntun perilaku anak sehingga anak dapat mencapai kebahagiaan, keselamatan untuk hidupnya ya, untuk dirinya sendiri, baik dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi ingarso sung tolodo ing madiyo mangun karso tuturi handayani. Jadi seorang guru harusnya menjadi contoh teladan, mendorong untuk anak berbuat yang baik, tentunya dengan kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Yang harus tanamkan moto semangat untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bersama-sama membangun budaya positif di lingkungan kita sendiri. Mari berubah dengan dalam hal-hal sederhana, disiplin waktu misalnya. Jadi kalau kita sudah yakini bahwa disiplin waktu adalah baik untuk
menciptakan pembiasaan pada anak, mari kita lakukan dengan kesadaran sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena ingin dipuji, ingin dihargai oleh orang lain, tapi benar-benar kita menyadari bahwa memang tugas kita sebagai seorang pendidik, ya memberikan contoh teladan yang baik. Sebagai orang guru yang bertanggung jawab terhadap didiknya untuk menumbuhkan karakter atau pembiasaan yang baik untuk anak didiknya. Sudah selesai Bapak dan Ibu? Ya, silahkan ditempel di tempat yang sudah disiapkan. Tempel, sudah selesai. Oke, ya. Oke ya, kita lihat ya. Posisi Bu Guru Dian Hasri selama ini di penghukum, kemudian pemantau teman, wah luar biasa ya. Selama ini berarti kedudukannya 3. Nah, kemudian Saudara Muktasim posisi kontrol pemantau. Nah, kemudian Bu Hasni posisi pemantau. Ya, oke. Abu Ashak penghukum dan pemantau. Kemudian Bu Irfana teman, pemantau, manajer. Wah luar biasa ini. Oke, benar sekali. Kemudian apa ini saya? Pak Kepala, pemantau, teman, manajer, penghukum. Wah semuanya luar biasa ya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas keluangan waktu. Kita berharap bersama-sama ya. Setelah kita mengontrol diri kita di mana posisi kita ke depannya, kita mempunyai motivasi tersendiri untuk diri kita sendiri. Semoga kita bisa berada di posisi yang paling tertinggi. Nah, sebagai seorang pendidik, posisi apakah itu? Posisi manajer ya, yang memberikan solusi terbaik untuk anak sehingga anak kembali pada temannya dengan penuh rasa dihargai oleh kita sebagai seorang pendidik. Bukan kita mencap anak tersebut dengan yang tidak sehingga anak merasa sakit hati, dongkol dan tidak mau berubah. Oleh karena itu kita jangan pesimis Bapak dan Ibu Guru, mari kita bersama-sama berkolaborasi ya untuk kebaikan pendidikan anak-anak kita. Kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita dengan sama-sama menggugah hati kita sendiri untuk berubah. Karena kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan Bapak Kepala Sekolah, bukan ingin dihargai dengan teman yang lain, bukan ingin mendapat pujian dan ini dan itu, tetapi kita berubah dengan kesadaran kita sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan, insya Allah pasti kita istiqomah. Kalau kita berubahnya itu dengan kesadaran dan tanggung jawab yang kita miliki sebagai seorang pendidik. Artinya kesadaran diri sendiri. Terima kasih Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu ya terhadap tugas saya sebagai CGP ya. Ini semata-mata memenuhi tugas, bukan menggurui Bapak dan Ibu, bukan saya yang paling hebat karena berdiri di depan Bapak dan Ibu, tapi kita sama-sama saling sharing, belajar bagaimana kita menumbuhkan karakter yang baik ke depannya untuk anak didik kita, bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Sekali lagi mohon maaf atas waktu ya yang sudah sita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung, mensupport tugas-tugas saya selama ini sebagai CGP ya. Mudah-mudahan harapan saya ke depannya Bapak dan Ibu Guru bisa mengikuti jejak saya sehingga luar biasa memang pengetahuan baru yang kita miliki yang selama ini tidak terpikirkan oleh kita. Ternyata cara-cara kita mengajar dalam kelas banyak yang keliru, bukan salah ya tetapi keliru. Nah ini perlu perbaikan ke depannya. Harapan saya semangat dan dukungan dari Bapak dan Ibu Guru, semoga semangat dan Bapak dan Ibu Guru untuk bisa mengikuti saya ya berdaftar pada JGB berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Itu semua
karena memang keterbatasan dari kemampuan saya. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan partisipasinya atas acara pada siang hari ini. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.